Ya teman-teman, lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi. PC di harga sangat terjangkau lah, atau bisa dibilang kira-kira lah kalau di bawah 4 juta. Dan juga di sisi partnya tersebut yaitu di harga 3,8 juta, yang dimana menggunakan Core i5 4570 dan juga GT 1030 yang ada di sini. Dan juga di sini satu disupport oleh Furion, yang dimana dia itu mengeluarkan suatu produk terbaru yaitu motherboard H61 dan juga H81. Tapi untuk yang ada di sini saya menggunakan yang H81 aja, yang dimana generasinya itu lebih tinggi satu tingkat daripada H61. Dan apakah worth it atau tidak untuk rakitan tahun ini? Dia harga 3,8 juta dengan komponen-komponen yang ada di sini untuk gaming lah, dan juga tampilan berwarna putih RGB dari segi casing dan juga penampakannya. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 4 4570 yang ada di sini. Udah saya tancapkan sih di motherboardnya. Ini ya penampakannya, silahkan Anda lihat sendiri. Ini tuh membeli trade di harga 280.000, 4 core 4 thread di harga terjangkau untuk Core i5 Gen 4. Ya lumayan sih, kita akan tes saja nanti apakah ini masih sanggup atau tidak untuk gaming ringan zaman sekarang. Ya karena saya tuh menggunakan ini ya GT 1030, jadi ya gaming ringan sih. Tapi kita akan tes saja nanti habis ini. Prosesornya Core i5 Gen 4. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan Mobo ini, produk terbaru dari Furion Essential H81M dan juga ada yang H61M. Tipenya MATEK ya, sama-sama serinya D3H di belakangnya. Dan juga garansi resmi dari AGS, Asia Global Success Indo. Dan di sini penampakannya yang dimana dia itu support untuk NVMe di bagian bawah sini. Nanti kita akan tes saja apakah bisa atau tidak. Ya pastinya bisa lah, tapi kita akan cek aja nanti dari segi kecepatannya itu cepat atau tidak, atau sesuai lah yang ada di NVMe yang ada di sini. Saya menggunakan Venom RX ya untuk produknya. Dan juga ini di harga 460.000 untuk yang serinya H81 dan juga yang serinya H61 di harga 360.000. Cuma terpaut 100.000 dari segi H61 dan juga H81. Jadi bebas untuk kalian cari yang Gen 4 maupun Gen 3. Tapi lebih baik membeli yang baru ya daripada membeli Mobo yang second, apalagi di sharing H81 maupun H61. Supaya lebih aman membeli yang baru, garansinya terjamin. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM juga yang ada di sini 2x8 GB ini ya di harga 250.000. 16 GB sudah lebih dari cukup lah. Kalau 16 GB DDR3 yang untuk ini, karena saya menggunakan serinya H81. Terbilang ini terjangkau karena harga RAM yang DDR3 juga terbilang murah untuk saat ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini dari Furion juga, serinya adalah GT 1030 yang DDR5 ya, bukan yang DDR4. Kalau yang mencari GT 1030 carilah yang DDR5. Kalau yang DDR4 yaitu kurang performanya, tapi kalau yang ini DDR5 lebih bagus, agak jauh. Dan juga di sini di harga 1,2 juta lah dari Furion, garansi aman dari Asia Global Success Indo ya. Kita akan sandingkan dengan prosesor yang ada di sini, apakah performanya bagus atau tidak, dan juga hemat daya atau tidak sih menggunakan ini. Dan selanjutnya saya menggunakan NVMe dari Venom RX 512 GB di harga 460.000 kalau nggak 470 lah untuk harga yang ada di sini, untuk mengetes apakah ini support atau tidak untuk NVMe. Ya pastinya support lah, tapi kita akan cek aja nanti apakah kencang atau tidak kalau memakai NVMe di generasi lama lah, generasi 4 maupun generasi 3. Tapi kita akan tes saja nanti di generasi 4 nya aja untuk Mobo-nya di H81 ini ya, NVMe Venom RX. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU bootloader dari Intel, ini dari ke 50.000 ya, original dari Intel yang dimana berwarna hitam, bukannya berwarna silver atau putih yang serinya zaman dulu ya. Ini yang terbaru, bawaan dari generasi 10 kalau nggak 11 juga lah untuk ini. Udah lebih dari cukup sih untuk mendinginkan Core i5 Gen 4 ini ya, di harga 50.000. Stok luar Intel bawaan yang berwarna hitam. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari PC Cooler KF550 di harga 490.000. Untuk yang ini udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Core i5 Gen 4 dan juga GT 1030 yang dimana dia itu hemat daya juga, yang dimana udah 80 plus watt untuk sertifikasinya. Dan juga upgradeable lah untuk kedepannya menggunakan ini ya, PC Cooler KF550 power supply-nya. Dan lanjut saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah aparatur gaming Radki yang berwarna putih, tipenya MATEK, udah free 3 fan RGB di bagian depan 2, di bagian belakang 1. Di harga 520.000, ini terlihat sangat cakep sekali dari segi penampakannya. Dia tuh MATEK seperti contoh yang ada di sini ya, ada tempered glassnya juga, udah bagus banget. Dan juga nanti kita akan pasang aja untuk video pemasangan habis ini.
di harga 520.000, dan juga tambahan untuk yang ada di sini ada fan 2 RGB. Satuannya di 40.000, mereknya NLEG RGB. Kalau saya beli 2 jadi 80.000 ya. Untuk harganya saya kasih di bagian atas ini. Supaya sirkulasi udara itu bagus. Di bagian depan ada 2, belakang 1, di atas 2 juga. Supaya lebih full, dan juga penampakannya supaya lebih bagus dari segi penampakan PC habis ini. Itu aja penjelasan dari saya untuk rakitan dan juga part yang ada di sini. Kita lanjut ke perakitannya. Habis itu ke reviewnya dari segi tes gaming maupun yang lainnya. Itu aja. Lanjut ke pengujiannya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi kristal Dismark untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe Phenom RX. Untuk membacanya mendapatkan di 1654 dan juga menulisnya di 1506. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita lihat dia itu kurang semua dari segi pengujian realitanya. Tapi aku juga kurang tahu sih kalau misal di mobo lain bisa lebih tinggi atau tidak. Karena ini satu menggunakan mobo dari Furion H81 yang NVMe. Terbilang ini cukup bagus. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu prosesornya menggunakan HSF bawaan Intel. Untuk minimalnya mendapatkan di 31 derajat dan juga maksimalnya di 61 derajat. Terbilang ini dingin semua. Yang dimana minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 31 derajat, terbilang ini dingin. Dan juga maksimalnya saat tes di Geekbench 5 kali dan dia mentok paling tinggi di 61 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini.
Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 80 fps. Terbilang ini udah lebih dari cukup lah. Yang dimana di settingan rata kiri mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di GTA Roleplay, mungkin kurang sih untuk spek ini. Kalau misal di game biasa masih bisa lah, seperti contoh yang ada di sini. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 182 fps. Terbilang ini sangat lancar. Di settingan rata kanan mendapatkan hampir di 200 fps. Terbilang gamenya ringan lah untuk yang ini di game Valorant. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 47 fps. Terbilang ini juga cukup, masih mendapatkan di atas 30 fps di settingan rata kiri, tapi resolusinya di 1080p. Jadi masih nyaman dari segi gambarnya daripada di 720p. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 720p dan juga settingan low mendapatkan cuma di 40 fps. Terbilang ini standar. Tapi kalau yang ini di 720p cuma di 40 fps terbilang kurang buat main Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 58 fps. Terbilang ini udah sangat bagus, yang dimana rata-ratanya mendapatkan hampir di 60 fps dan juga masih resolusi di 1080p. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 70 fps. Terbilang ini settingan paling aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kiri. Di gamenya Dota 2 masih lancar. Lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 34 fps. Terbilang ini cukup standar. Kalau semisal pengen lebih fps-nya, silahkan setting ke low aja supaya lebih aman dan juga lebih agak smooth dari segi fps-nya. Mungkin bisalah mendapatkan di atas 50 fps kalau di settingan low di gamenya PES 2021. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 41 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, dia di 41 watt, terbilang ini masih aman. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 104 watt, terbilang ini masih irit lah, cuma di 100 watt lebih sedikit. Menggunakan Core i5 Gen 4 dan juga GT 1030 yang terbilang hemat daya, dengan performa yang cukup bagus. Kurang lebihnya seperti itu dari segi pengujiannya. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 3,8 juta mendapatkan Core i5 Gen 4 dan juga GT 1030, terbilang ini cukup bagus. Yang dimana terkhususnya untuk warnet, kantoran, atau gaming ringan di rumah kalian, ini udah cukup banget. Di harga di bawah 4 juta. Kalau semisal opsi lain, dengan performa yang hampir sama, bisa menggunakan Ryzen 5 5600G. Tapi di harga 4 jutaan sampai di 5 jutaan untuk yang itu. Kalau yang ini kan cuma di 3,8 juta, hemat budget dan juga semua komponen dia itu baru. Dengan tampilan berwarna putih RGB seperti contoh yang ada di sini sangat menarik. Kurang lebihnya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Core i5 Gen 4 dan juga GT 1030 dengan komponen yang baru. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.